Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul 'adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, calon duyufur rahman yang saya hormati, rekan-rekan pengurus KBHU Rodotul Muta'alimin yang saya hormati, wabil khusus orang tua kita Bapak Kiai Haji Syaraju Bilal yang saya hormati, marilah kita sejenak memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas timpahan rahmat, hidayah serta inayahnya pada siang hari ini kita masih bisa dipertemukan dalam rangka thalabul ilmi, belajar manasik haji untuk bekal bapak dan ibu menunaikan ibadah haji di tanah suci Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Mudah-mudahan apa yang telah dan yang akan dilaksanakan selalu mendapat bimbingan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya yang insyaallah mengharapkan syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak. Bapak dan Ibu yang kami hormati, materi yang kedua ini yaitu akan saya sampaikan hikmah ibadah haji. Ibadah haji adalah merupakan rukun Islam yang kelima dan dikatakan juga sebagai rukun Islam yang terakhir di Arab Saudi. Di samping itu dikerjakan cuma sekali setahun, yaitu dari mulai bulan Zulhijjah, dan diwajibkan kepada umat yang mampu sekali seumur hidup. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah, yang sudah istitoah. Istitoahnya baik kesehatan, kemampuan membayar perjalanan, kemudian tidak ada halangan untuk melaksanakannya. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari alam semesta. Jadi haji itu adalah kewajiban bagi umat manusia. Baiklah, kita akan menginjak ke materi, yaitu hikmah. Ada apa sih hikmah di hikmah ibadah haji itu? Tidak ada yang diibadahi dengan hak kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena ingin dipanggil haji, bukan. Kita melaksanakan rukun Islam yang kelima sesuai seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi yang disampaikan di pembukaan surat Ali Imran 97. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baiti lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'is sujud. Wallahu a'lam bimurad. Artinya, dan ingatlah ketika kami menempatkan tempat Baitullah untuk Ibrahim dengan menyatakan, janganlah engkau menyekutukan Allah dengan apapun, dan sucikan rumahku ini bagi orang-orang yang tawaf, beribadah, ruku dan sujud. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sudah dijelaskan tadi di surat Al-Hajj bahwa ketika kami menempatkan Baitullah itu bukan untuk dikotori. Yang dulunya di Baitullah ini banyak berhala, banyak patung-patung, di situ disingkirkan, dibersihkan,
Uzza dan Lata, apa itu? Lata, Uzza, Manaf, dan banyak sekali. Oleh karena itu tempat ini perlu disucikan. Tempat-tempat tawaf, tempat untuk melaksanakan tawaf. Kita di dalam tawaf itu bacaannya apal banyak, dari 1 sampai 7 putaran. Di putaran pertama subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus wassalatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tibaan li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya. Kemudian ketika tawaf, apakah harus itu? Tidak. Orang melaksanakan tawaf itu diamnya saja sah. Jangan Bapak direpotkan dengan doa-doa yang ada di buku itu. Sampai panas dingin, tidak bisa tidur. Hafal-hafal Pak Haji. Ya. Tinggal apa yang mudah? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kesananya nggak hafal, cukup. Tinggal sampai rukunnya mani, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa Bu ya? Ya, iya. Jangan dipusingkan, tapi Bapak harus belajar. Tidak sekedar bahasa Arabnya saja, artinya harus dipahami. Ketika kita melaksanakan tawaf, mengagungkan asma Allah, subhanallah walhamdulillah, Bapak harus yakin, saya dari Indonesia menuju tempat ini banyak membawa dosa. Ya Pak Ronald, ya, iya. Saya datang ke Baitullah, saya datang untuk melaksanakan ibadah haji ini, banyak dosa yang kita bawa. Oleh karena itu ingatlah, ketika Bapak melaksanakan tawaf itu, punten Bapak jangan rusuh, jangan ribut, jangan berini karena kita berkelompok, jangan takut tertinggal. Sebagai saya contohkan, putaran pertama kita melebar, putaran kedua kita agak maju, terus bertempat. Setelah putaran kelima kita keluar, melebar keluar lagi. Jangan sampai kita keluar nanti akan terhalang, akan menghalang-halangi orang sedang melaksanakan tawaf. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajju mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Banyak tadi diceritakan oleh Haji Munsyid, banyak orang yang mampu, kaya, tapi belum bisa untuk melaksanakan ibadah haji. Banyak yang uangnya sudah, bimbingannya sudah, pelaksananya ditunda karena panggilan Pak. Ya Pak, iki cuma tunda. Sudah berkali-kali bimbingan, sudah berkali-kali, malah bimbingan usia sudah, tapi ketika diulang, ya itulah manusia. Nggih, leres kalian maning. Ya. Ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu umrah sampai umrah yang lain adalah sebagai penghapus dosa antara keduanya, dan tidak ada balasan bagi haji mabrur kecuali surga. Jadi haji mabrur itu yang bagaimana? Di sini juga man hajja lillahi falam yarfus walam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa barang siapa berhaji ke Baitullah ini karena Allah, tidak melakukan rafas, fusuk, niscaya ia kembali seperti yang dilahirkan dari ibunya. Amin. Ibu ya, harapannya ke sana. Kita melaksanakan rukun Islam yang kelima dengan diniati lillahi ta'ala,
tidak melakukan rofasa wala jidala wala rofasa wala fusuq. Tidak rofas, tidak jidal, tidak fusuk, insya Allah. Apalagi ketika kita menggunakan ihram, larangan ihram ada berapa tuh? 12. Apa lagi Pak ya? 12. Satu, ya itulah larangannya. Di antaranya rofas dan fusuk ini juga masuk di dalam larangan kita menggunakan ihram. Ya, sesungguhnya barang siapa mendatangi Ka'bah kemudian menunaikan haji atau umrah dengan baik tanpa rafas dan fusuk serta dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya dan menuliskan jannah baginya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semua bapak yang ada di dalam ruangan ini dikabulkan oleh Allah niatnya, diluruskan niat hatinya, ikhlas, bukan karena siapa-siapa. Karena saya melaksanakan haji ini, melaksanakan perintah Allah, undangannya melalui Nabi Ibrahim. Bapak-bapak ini termasuk orang yang menjawab ketika Nabi Ibrahim memanggilnya. Saya ada yang jawabnya 2 kali, ya 2 kali mangkatnya. Ada yang 3 kali mangkatnya. Disampaikan di dalam surat Al-Hajj ayat 27, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa adzin fin nasi bil hajji yatuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Dan seluruh manusia untuk berhaji, kata Allah. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Ada yang jelas panggilannya sehingga ketika labbaik Allahumma labbaik beberapa kali menyaut. Oleh karena itu, inilah diantara hikmah ibadah haji yang ketiga 27 tadi, liyasyhadu manafi'ahum, agar supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka. Bapak dan ibu datang ke Baitullah, datang ke Makkahul Mukarramah, akan menyaksikan kebesaran Allah. Dan itu tidak usah kita omongkan. Ketika kita di Masjidil Haram, kita melihat ada teman kita dari negara lain, Allahu Akbar, sholat, tapi lepas tangan. Ini jangan diketawakan. Dia mungkin punya mazhab sendiri, berbagai macam, akan melihat seperti itu. Ketika ada bunyi HP pun, saya menyaksikan diri bukan HP, diambil saja, dirogok, dibaca, patah ini manci akan mana. Betul Pak. Ini kondisi kita umat Islam berkumpul jadi satu, berbagai pandangan, berbagai mazhab, tidak usah dikomentari. Ya Pak ya, saya waktu itu punya niat iktikaf di Masjidil Haram. Pada 2004 saya boro-boro iktikaf karena terlalu banyak yang saya kerjakan untuk membimbing jamaah. 2007 saya niat iktikaf, saya izin Pak Kiai, punten jamaah saya tinggal, saya pengen iktikaf. Ketika iktikaf saya berduduknya itu, sholat itu berdampingan dengan orang Mesir. Masih nompak, ganteng, tinggi, cuma bahasa. Sehingga dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala, berdampingan dengan bahasa Tarsan pun jadi. Mengikuti dengan sendirinya Pak. Kamu dari mana? Indonesia. Saya katanya dari Mesir. Sudah berapa hari tinggal di sini? Saya katakan saya nginjak yang ke-8. Saya sudah sekian dari awal dulu saya sudah ke sini. Oh ya, sampai mepark jadi kita. Karo Mekah kita mongko Sigelarang. Ngobrol, saya menyelesaikan ingin tadarusan Pak. Pada saat iktikaf itu saya baca Al-Quran, tapi karena lelah lihat jam, tujuannya saya ingin ke Cuma Jara Seblat. Nanti malam sekitar jam sekian mungkin sepi. Saya terus ngaji. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan. Pak, tambah malam tambah penuh. Ya udah saya ngaji, ngantuk tidur. Itu orang siapa yang di samping saya yang dari Mesir itu ngambilkan air zam-zam, barangkali haus sih.
Saya tidak minum, saya lelah, tidur, ketendang saya sendiri, numpai orang yang tadi yang ngasih minum. Iya, tendang, betul Bu. Bukan cerita, bukan bohong. Waktu Pak, saking hebatnya, luar biasanya. Haji, tidak apa-apa, nanti saya lap. Dilap pakai sorbannya malah. Ya Allah, kata saya itu, iya ya. Nah, ini akan disaksikan oleh bapak dan ibu. Hikmah inilah liyasyhadu manafi'alahum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan manfaat dengan mutlak secara umum tanpa ikatan, dan mubham tanpa penjelasan, karena banyaknya dan besarnya manfaat-manfaat yang segera terjadi, dia nanti akan terjadi baik di dunia maupun di ukhrawi. Ini digambarkan di hikmah yang keempat. Ngebut saja Pak, karena waktunya sudah habis di materi yang pertama. Kemudian tadi saya sediakan tawaf pengelilingan Ka'bah, menganggurkannya, menjalankan sholat di rumahnya, memohon karunia-Nya, berdoa supaya ibadah haji mereka diterima. Iya, kita melaksanakan tawaf. Setelah tawaf apa Bu? Apa tuh? Setelah tawaf, selesai tawaf kita sholat sunnah, terus doa di multazam, ya Pak ya, sholat sunnah, kemudian doa di multazam. Doanya yaitu jangan repot-repot Bu. Jangan repot-repot. Apa yang nanti kalau tidak ada pembimbing biasanya digait Pak Kiai, Bapak tinggal amin saja. Kalau seandainya sendirian, ya bahasa sendiri saja. Bahasa sendiri aja. Allah Maha Kaya, Maha mendengar. Apapun bahasanya Allah Maha mengerti. Saling mengenal, saling menasihati. Saya dari mana? Dari Iran. Saya dari mana? Dari Malaysia. Kalau dari wilayah Asia sih biasanya bahasanya itu nyambung Pak. Dari Asia, saya 2004 di 2005 itu ketemu orang Malaysia. Kemudian katanya di Indonesia ada tsunami. Iya, kebetulan saya jauh. Itu di Aceh, betul. Ya, jamaah haji Aceh Indonesia yang sedang berada di Mekah waktu itu berduka semua Pak. Karena di negara Indonesia pada saat itu tanggal 25 atau 26 tuh ya, yang terkena, ya 25 ya, itu terkena tsunami. 26 ya, pengajian. Silahkan mau diikuti boleh. Oleh karena itu silahkan, karena hikmah dari maka inilah tertib ilmu itu, yaitu ilmu tauhid dan agama kemudian berkembang dari Madinah, dari seluruh jazirah ini dan dari seluruh negeri-negeri Allah Subhanahu wa taala yang ada ilmu dan ahli ilmu. Namun semua asalnya adalah dari sini, dari lingkungan rumah Allah yang tua ini. Itu diceritakan bahwa ilmu ini semuanya bersumber dari sana. Oleh karena itu silakan bapak-bapak dan ibu-ibu, di antara hikmah yang keenam ini adalah mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan di antara tanda-tanda kebaikan dan kebahagiaan seorang adalah belajar tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala memperoleh kebaikan, niscaya dia menjadikan fikih terhadap agama. Hadis Bukhari, fakih. Di sini, di negeri Allah, di negerimu dan di negeri mana saja, jika engkau dapat seorang alim ahli syariat Allah, maka pergunakanlah kesempatan. Jangan engkau takabur dan malas, karena ilmu itu tidak bisa diraih oleh seseorang yang takabur, pemalas, lemah, serta pemalu. Ilmu membutuhkan kesanggupan dan kemauan yang tinggi. Mundur dari menuntut ilmu itu bukan sifat malu, tetapi suatu kelemahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu la yastahyi minal haq." Dan Allah tidak malu dari kebenaran. Al-Ahzab 53. Karena seorang mukmin dan mukminah yang berpandangan luas tidak akan malu dalam bab hadir ini, bahkan ia maju bertanya, menyelidiki dan memaparkan kemusyrikan, menampakkan kemuskilan yang ia miliki sehingga hilang kemuskilan tersebut.
Insya Allah yang mengikuti bimbingan di KBH Rodotul Muta'alimin tidak akan kekurangan bimbingan. Kalau saya putarkan slide-nya, lumayan Pak, banyak. Ada kegiatan-kegiatan di Masjidil Haram, kegiatan-kegiatan di maktab, kegiatan-kegiatan di Arafah. Oleh karena itu mudah-mudahan Pak Kiai diberikan kesehatan, kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji, dan mampu untuk membimbing Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian menyebarkan ilmu. Di antara manfaat haji adalah menyebarkan ilmu kepada saudara-saudaranya yang melaksanakan ibadah haji dan teman-temannya seperjalanan yang ada baik di mobil, di perjalanan, di pesawat. Bapak dan Ibu, orang mau haji itu harus punya ilmu. Apapun bentuk ilmu terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Manasik haji ini sebagai penyempurna, sebagai bekal kepada Bapak dan Ibu. Bagaimana sih melaksanakan haji yang baik itu? Inilah ilmunya. Bab haji dijelaskan, bab umroh, kemudian tempat-tempat bersejarah juga itu merupakan bekal kepada Bapak dan Ibu, sehingga Bapak dan Ibu di dalam melaksanakan ibadah haji ini, di samping dibimbing Pak Kiai, Bapak juga sudah mempunyai bekal ilmu. Bapak Ibu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summal yaqdu tafasahum wal yufu nudurahum wal yattawafu bil baitil atiq. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka. Hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan kehendaklah mereka bertawaf sekeliling rumah yang tua ini, ataupun di Ka'bah. Kemudian maka disyariatkan bagi orang yang menjalankan haji dan umrah untuk perbanyak tawaf semampunya dan memperbanyak sholat di tanah haram. Oleh karena itu perbanyaklah sholat, qiraatul Quran, tasbih, tahlil, zikir juga diperbanyak, amar ma'ruf nahi mungkar, dan dakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena dengan regulasi yang sekarang, kata Pak Kiai, ketika kita mendekati Ka'bah itu melaksanakan tawaf itu menggunakan ihram. Itu mangga disiasati nanti seperti apa. Banyak-banyaklah berzikir di sana. Mudah-mudahan apa yang diniati dari rumah menuju Baitullah ini, bapak-bapak akan diberikan kelancaran, dimakbulkan doanya. Jangan-jangan sekali lagi doa, ya Allah, saya ini datang ke masjid, datang menunaikan ibadah haji ini dengan mengeluarkan banyak biaya. Apalagi sekarang hampir 50 juta. Belum untuk itu dan ininya. Oleh karena itu ya Allah, ganti ya Allah, artinya jaluk maning. Enggak apa-apa. Sampaikan itu. Sampaikan Bapak dan Ibu dengan bahasa sendiri aja, Robbana atina Allahumma, dengarti artinya dengan bahasa sendiri saja. Cuma hajinya sekarang lama Pak ya, berapa tahun sekarang itu? 12 tahun. Tapi tidak apa-apa, daftar saja, karena nazar itu hukumnya wajib. Sekarang 20. Masya Allah, Allahu Akbar. Orang kali. Kemudian selanjutnya saya ngebut ini karena di belakang ada, di depan ada Pak Kiai, mungkin nanti akan menyempurnakan, menolong dan berbuat baik kepada orang miskin. Di antara manfaat haji adalah bisa menolong yang berbuat baik kepada orang miskin, baik yang sedang menjalankan haji atau tidak di negeri yang aman ini. Seorang dapat mengobati orang yang sakit, menjenguknya, menunjukkan ke rumah sakit dan menolongnya dengan harta serta obat. Ini semua termasuk manfaat haji. Liasyhadu manafi'a lahum. Ketua Kloter, TPI, TKHD, kalau ada hal-hal yang sakit ketika merujukan, Ketua Kloter belum paham, TPI belum paham. Ini sakit dibawa kemana Pak Kiai? Ya ke rumah sakit. Rumah sakitnya di mana Pak Kiai? Ya di rumah sakit. Saya ingat 2019, punten, dengan 2019 di Arafah masih sehat Pak, ketika wukuf. Di Muzdalifah ngambil batu masih sehat. Di Mina masih sehat.
cuma satu keluhannya, dia tidak mau ngantri ketika pengen buang air kecil. Waktu itu dari daerah Bongas, Pak. Bukan Bongas ya, pakai ya Isatori itu tangganya Kebet Kempet ya, Karasi Mam. Ibu kenapa mules ya Pak? Apa pengen pipis? Masa saya ngantar ke tempat toilet? Pak penuh, balik lagi. Akhirnya Pak, ketika sudah selesai, yang nggak tahu selanjutnya seperti apa itu, ketika sudah selesai ke Makkah saya membawa jamaah yang belum tawaf ifadah. Waktu itu saya bawa tawaf ifadah karena Pak Kiai duluan sih ketika di Mina itu langsung ke Mekah melaksanakan tawaf ifadah. Saya membawa teman-teman yang belum tawaf ifadah. Ada keponakannya yang kerja di rumah sakit, Pak saya mau itikaf, jangan mak lagi sakit, pulang. Akhirnya nurut. Sampai hotel Pak, di sana Pak Kiai tidak ada. Kemana? Nganter itu yang sakit. Akhirnya pulang. Oke. Kenapa Kiai? Dirawat di rumah sakit. Yang bawa siapa ya? Saya. Dokternya tidak paham karena komunikasi Pak. Komunikasi itu kan hal yang sangat penting. Pak Kiai sudah memahami, lokasi tahu ya sudah hafal lah. Pak Kiai bawa suaminya ke sana. Pundi dipakai ngejenguk pedal itu sudah kondisi wafat Pak, meninggal. Akhirnya ditolong dengan baik. Kemudian Pak Kiai juga membawa ke tempat pemandian, kemudian sampai disolatkan di Masjidil Haram. Ya kita jangan tidak berkehendak seperti itu ya. Tapi ketika Allah sudah kun fayakun, ya mau tidak mau. Ya Pak Indi, aja ngelamun Pak Indi. Nah, oleh karena itu saling tolong menolong. Ketika ada yang sakit, bapak sakit apa puyeng, yuk ning kesehatan, dibantu. Jangan sampean nuduh regu saya, bukan seperti itu Pak. Ketika di hotel itu mungkin saja regu 3 dan regu 4 berdekatan. Kemudian karena temannya tidak, tolong bantu Pak. Berbagai pengalaman sudah saya lakukan. Ketika itu ada juga seorang perempuan rewelnya luar biasa, sudah kemampuan fisiknya ditolong, tapi rewelnya luar biasa Pak. Rewel. Iya. Bapak mah katanya enak saja, saya nggak dibawa. Ya dibawahi, didorong Pak. Tapi ketika mau ada ini, itu hal yang luar biasa. Jadi tolong saling bantu membau. Malah yang sekamarnya itu Pak Haji, mohon maaf saya pindah saya dari kamar ini, rewel pisan wis dibantu boro-boro terima kasih, ngumbangi pisan. Jadi saya ingatkan kepada Bapak dan Ibu, menolong dan berbaik kepada orang miskin dan sebagainya. Kemudian yang sedang melaksanakan haji pun sama-sama kita tolong. Insya Allah ketika tawaf, ketika wukuf Bapak dan Ibu, nanti ada buku bimbingannya itu. Insya Allah tidak akan kehabisan doa Pak. Kalau saya putar sedih Pak, saya punya videonya. Orang yang minggu kemarin meninggal, Pak Ade Rosmaya, Pak Kiai meninggal Pak Ade Rosmaya. Pak Ade Rosmaya itu meninggal ketika sedang wukuf, sampai saya tegur pun tidak mau menengok, membaca doa itu sambil menangis. Makanya saya terbayang terus, ya Allah, Pak Ade Rosmaya orangnya tinggal dinasnya di sini, orang Ciamis, meninggalnya di Ciamis minggu kemarin. Oleh karena itu Bapak dan Ibu perbanyaklah zikir ketika di sana, gunakan waktu yang sebanyak-banyaknya. Kemudian Al-Quran jangan ditimpan, jangan ditaruh saja, dibuka. Berniat hatam Al-Quran berapa kali pun. Syukur-syukur pada saat kita melaksanakan wukuf, nanti bapak-bapak hatam Al-Quran. Di sana insya Allah saya mengikuti bimbingan Pak Kiai, walaupun saya pembimbing. Saya menggerakkan teman-teman, ayo malam ini ada acara iktikaf di Masjidil Haram. Yang saya ceritakan pada saat kemarin, dibagi 1 juzan. Ketika khatam berdoa atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala di 2019, saya minta izin setelah hafal Quran dengan Pak Kiai. Pak Kiai izin, mudah-mudahan berkesempatan untuk mencium Hajar Aswad. Mangga. Berkat doa beliau, orang tua saya, kiai saya,
walaupun ayah berjubel Pak, ada perempuan yang ikut, suruh minggir, jangan ikut, kamu nggak boleh. Sayanya kemana? Ya kembali lagi ke rombongan tadi, udahlah nunggu Pak Haji aja, mangga. Saya berdesakan, alhamdulillah pada malam itu korbannya kacamata Pak, korbannya kacamata satu saya. Setelah sampai ke Pak Kiai, Pak Haji Edi, Haji kacamatanya mana? Saya cari, wah ya udah, kacamata korban. Saya tinggal menyaksikan pada saat saya ingin mengecur Hajar Aswad 2019. Karena dam itu hukumnya wajib bagi jamaah haji tamattu, dan tidak mampu dam berpuasa di tanah suci 3 hari, kemudian sisanya di masjid kembali ke tanah Indonesia. Oleh karena itu insya Allah nanti kurban ini akan diakomodir oleh teman-teman yang mau Pak. Karena pada saat kita berada di Mekah, mudah-mudahan Bapak punya rezeki, siapkan dari sekarang untuk berkurban di sana. Penjelasan nanti Pak Kiai, saya tidak pede ada Pak Kiai di belakang ini. Oleh karena itu mudah-mudahan nanti kekurangannya dilengkapi oleh Pak Kiai atau disempurnakan. Demikian sebagian hikmah dari ibadah haji, rukun Islam yang kelima. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya dan senantiasa diberi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kemudian untuk menunaikannya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup